semuanya, salam jumpa bersama saya, Emerensiana Hujun, calon guru penggerak Angkatan 11 dari SMA Negeri 12 Kupang, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dalam video ini saya akan menjabarkan koneksi antar materi, Modul 1-4, Budaya Positif. Saya akan membuat sebuah koneksi antar materi filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak dan budaya positif yang saya beri judul, Mewujudkan Budaya Positif Berlandaskan Filosofi Ki Hajar Dewantara dan Peran Guru Penggerak. Budaya positif dalam dunia pendidikan adalah sebuah konsep yang mencakup lingkungan belajar yang kondusif, inklusif, dan suportif, di mana setiap individu, baik siswa, guru, maupun staf sekolah, merasa dihargai, dihormati, dan didukung untuk mencapai potensi maksimalnya. Budaya ini ditandai dengan interaksi yang saling menghormati, kerjasama yang kuat, dan nilai-nilai yang mendukung pertumbuhan pribadi dan akademis. Beberapa ciri dari budaya positif di sekolah meliputi pembelajaran yang berpihak pada murid. Setiap keputusan dan tindakan pendidikan didasarkan pada kepentingan terbaik siswa, memperhatikan kebutuhan, potensi, dan keberagaman mereka. Kepemimpinan yang inspiratif. Guru dan staf sekolah berperan sebagai pemimpin yang memberikan teladan positif, membimbing siswa, dan mendorong mereka untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Hubungan yang erat dan harmonis. Terdapat hubungan yang kuat dan saling mendukung antara siswa, guru, dan seluruh komunitas sekolah yang dibangun atas dasar saling percaya dan penghargaan. Penghargaan atas keberagaman. Sekolah menghargai perbedaan individu, termasuk latar belakang budaya, kemampuan, dan cara belajar, serta menciptakan lingkungan yang adil dan inklusif bagi semua siswa. Pengembangan karakter. Selain pencapaian akademis, budaya positif juga menekankan pentingnya pengembangan karakter, seperti empati, integritas, tanggung jawab, dan disiplin diri. Restitusi dan pemulihan. Alih-alih fokus pada hukuman, pendekatan budaya positif lebih menekankan pada pemulihan hubungan dan pembelajaran dari kesalahan melalui konsep restitusi, di mana siswa didorong untuk memperbaiki kesalahan mereka dengan cara yang konstruktif. Budaya positif ini berkontribusi pada terciptanya lingkungan sekolah yang tidak hanya mendukung pembelajaran akademis tetapi juga perkembangan sosial emosional siswa, menciptakan suasana yang nyaman dan aman untuk belajar serta tumbuh kembang. Sebagai seorang calon guru penggerak, perjalanan saya melalui 3 modul pembelajaran sebelumnya, memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana menciptakan budaya positif di lingkungan pembelajaran. Setiap modul membawa saya lebih dekat pada visi pendidikan yang holistik, berpihak pada murid, dan berakar pada nilai-nilai kebangsaan serta kolaborasi. Konsep budaya positif yang dipelajari dalam modul 1.4 tidak dapat dipisahkan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi pendidikan yang telah dibahas dalam modul sebelumnya. Budaya positif adalah manifestasi konkret dari filosofi pendidikan yang mengedepankan kesejahteraan siswa, nilai-nilai kepemimpinan, dan visi perubahan yang terencana. Untuk mewujudkan budaya positif di sekolah, langkah dan strategi yang disusun harus berakar pada prinsip-prinsip yang diajarkan dalam ketiga modul sebelumnya. Dengan demikian, budaya positif tidak hanya menjadi tujuan tetapi juga hasil dari integrasi pemikiran, nilai, dan visi yang telah dipelajari. Mari kita telisik lebih jauh hubungan budaya positif dengan ketiga modul sebelumnya. Modul 1.1, Filosofi Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya pendidikan yang berpihak pada siswa, di mana setiap siswa dipandang sebagai individu yang unik dengan potensi yang harus dikembangkan secara utuh, baik secara intelektual, moral, maupun sosial. Dalam konteks budaya positif, filosofi ini mengajarkan bahwa lingkungan belajar harus didesain sedemikian rupa sehingga setiap siswa merasa dihargai dan didukung untuk tumbuh sesuai dengan potensi mereka.
Budaya positif di sekolah adalah cerminan dari asas pendidikan yang menempatkan kepentingan siswa sebagai prioritas utama, dengan setiap tindakan dalam lingkungan pembelajaran didasarkan pada penghormatan terhadap martabat dan potensi setiap siswa. Pemahaman ini semakin memperkuat keyakinan bahwa budaya positif hanya bisa terwujud jika guru mengedepankan prinsip-prinsip yang berpihak pada murid, menghargai keberagaman, serta mendorong partisipasi aktif siswa dalam proses pembelajaran. Melalui integrasi nilai-nilai moral dan etika dalam proses belajar mengajar, budaya positif di sekolah menjadi landasan kuat bagi perkembangan siswa secara holistik. Modul 1.2, Nilai dan Peran Guru Penggerak. Guru penggerak memiliki peran sentral dalam menciptakan budaya positif di sekolah melalui kolaborasi dan pemanfaatan kekuatan nilai yang ada di lingkungan sekolah. Modul kedua menekankan pentingnya kolaborasi dan kekuatan nilai-nilai seperti kepemimpinan, empati, dan integritas dalam membentuk lingkungan belajar yang inklusif dan harmonis. Sebagai guru penggerak, saya diharapkan mampu merancang kegiatan yang memanfaatkan potensi ini secara kolektif untuk menciptakan perubahan positif. Budaya positif di sekolah tidak hanya dibentuk oleh satu individu, tetapi oleh kolaborasi antara guru, siswa, dan seluruh komunitas sekolah. Dengan menumbuhkan dan memanfaatkan nilai-nilai ini, guru penggerak dapat memperkuat hubungan antar individu di sekolah, menciptakan lingkungan yang kondusif untuk belajar, serta menginspirasi seluruh komunitas sekolah untuk bersama-sama menciptakan lingkungan belajar yang positif. Hal ini semakin memperkuat keyakinan saya untuk menumbuhkan nilai-nilai tersebut dalam diri saya dan menginspirasi orang lain dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Modul 1.3, Visi Guru Penggerak. Visi guru penggerak yang diwujudkan melalui rencana Bagja memberikan arah yang jelas dalam penciptaan budaya positif di sekolah. Modul ketiga mengajarkan bahwa rencana Bagja, buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi, tidak hanya berfungsi sebagai panduan, tetapi juga sebagai alat praktis untuk memastikan bahwa visi pendidikan yang inklusif dan berpihak pada murid dapat diimplementasikan secara efektif. Dengan mempertimbangkan profil pelajar Pancasila, aset yang dimiliki, dan operasionalisasi yang tepat, guru penggerak dapat merancang dan mengimplementasikan perubahan yang mendukung terciptanya lingkungan belajar yang inklusif, adil, dan mendukung perkembangan semua siswa. Prakarsa perubahan yang berakar pada visi yang kuat dan rencana Bagja membantu saya dalam mengeksekusi visi pendidikan ini secara terstruktur dan efektif. Dengan menyelaraskan visi saya dengan profil pelajar Pancasila, saya memastikan bahwa setiap langkah dalam rencana Bagja berkontribusi pada penciptaan budaya positif yang menghargai keberagaman, keadilan, dan kolaborasi. Rencana Bagja tidak hanya mengubah individu tetapi juga lingkungan kelas dan sekolah, memastikan bahwa setiap elemen dalam lingkungan pembelajaran mendukung terciptanya budaya positif. Kesimpulannya, ketiga modul pembelajaran ini saling terkait dalam mewujudkan budaya positif di lingkungan pembelajaran. Pemikiran Ki Hajar Dewantara memberikan landasan filosofis yang kuat, nilai dan peran guru penggerak memberikan arah dalam tindakan kolaboratif, dan visi guru penggerak menyediakan kerangka kerja praktis untuk mengimplementasikan perubahan. Dengan memadukan pemahaman dari ketiga modul ini, saya semakin yakin bahwa saya dapat berkontribusi dalam menciptakan budaya positif yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan siswa secara holistik, serta membangun komunitas belajar yang berkelanjutan dan harmonis. Menciptakan budaya positif di sekolah, sebuah refleksi pribadi dalam penerapan konsep-konsep modul budaya positif. Sebagai pendidik, peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah adalah hal yang sangat krusial. Melalui pemahaman yang mendalam terhadap konsep-konsep seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, dan keyakinan sekolah atau kelas, saya telah belajar bagaimana filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak dapat saling berkaitan dan diimplementasikan dalam lingkungan sekolah. Konsep-konsep ini tidak hanya menjadi teori yang dipelajari, tetapi juga menjadi panduan nyata dalam mengarahkan interaksi dan pengelolaan siswa di kelas.
Pemahaman konsep-konsep inti. Setelah mempelajari modul ini, saya merasa memiliki pemahaman yang cukup mendalam mengenai konsep-konsep inti yang diajarkan. Disiplin positif, misalnya, bukan hanya tentang mengelola perilaku siswa, tetapi juga tentang memahami alasan di balik perilaku tersebut dan mencari solusi yang memperkuat karakter siswa. Yang mengejutkan bagi saya adalah kesadaran bahwa perilaku menyimpang yang dilakukan siswa ternyata memiliki alasan yang mungkin tidak langsung terlihat oleh guru. Ini membuka mata saya untuk melihat sisi lain dari siswa yang mungkin belum pernah saya pertimbangkan sebelumnya. Teori kontrol yang menekankan pada 5 posisi kontrol yang dapat diambil oleh guru dalam berinteraksi dengan siswa, memberikan saya wawasan baru tentang bagaimana posisi kontrol dapat memengaruhi hubungan antara guru dan siswa. Sebelum mempelajari modul ini, saya cenderung menggunakan pendekatan yang lebih teman, berharap dapat mendekatkan diri dengan siswa. Namun, saya menyadari bahwa posisi ini seringkali membuat saya merasa kurang dihargai. Setelah mempelajari lebih lanjut, saya memahami pentingnya memainkan posisi kontrol yang lebih seimbang, seperti menjadi seorang manajer yang dapat mengarahkan siswa dengan tegas namun tetap menghargai kebutuhan dan perasaan mereka. Perubahan cara berpikir dan penerapan di sekolah. Salah satu perubahan signifikan dalam cara berpikir saya adalah penerapan segitiga restitusi. Segitiga restitusi yang mengajarkan langkah-langkah untuk membantu siswa memulihkan hubungan dan tanggung jawab mereka setelah melakukan kesalahan, memberikan saya panduan praktis dalam menangani masalah disiplin di kelas. Meskipun saya belum sepenuhnya menerapkan segitiga restitusi ini, saya menyadari betapa pentingnya konsep ini dalam membangun budaya positif yang berkelanjutan di sekolah. Selain itu, penerapan pembelajaran berdiferensiasi adalah salah satu hal yang sudah saya lakukan dengan baik. Pembelajaran berdiferensiasi membantu saya memenuhi kebutuhan belajar yang beragam dari siswa, dan saya melihat dampak positifnya dalam keterlibatan dan pencapaian siswa. Namun, saya menyadari bahwa penerapan segitiga restitusi masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan, agar pendekatan disiplin yang saya gunakan lebih holistik dan efektif. Pengalaman pribadi dan refleksi. Dalam pengalaman saya, berinteraksi dengan siswa sebagai teman seringkali membuat saya merasa kurang dihargai. Saya menyadari bahwa hubungan yang terlalu longgar ini dapat mengurangi otoritas saya sebagai pendidik. Namun, setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan pendekatan yang lebih seimbang dengan memainkan posisi kontrol manajer. Saya merasa lebih percaya diri dan dihargai, karena saya dapat menetapkan batasan yang jelas namun tetap mendukung kebutuhan siswa. Sebelum mempelajari modul ini, saya belum pernah menerapkan segitiga restitusi dalam menangani masalah siswa. Namun, dengan pemahaman baru ini, saya berniat untuk mulai mempraktekkannya dalam situasi-situasi yang relevan. Saya percaya bahwa dengan mengimplementasikan segitiga restitusi, saya dapat membantu siswa memahami konsekuensi dari tindakan mereka dan membimbing mereka untuk memperbaiki hubungan yang mungkin rusak. Hal-hal yang perlu dipelajari lebih lanjut. Selain konsep-konsep yang diajarkan dalam modul ini, saya juga merasa bahwa penting untuk mempelajari lebih lanjut tentang teori kontrol dalam konteks menciptakan budaya positif di sekolah. Teori kontrol memberikan kerangka kerja yang membantu guru memahami berbagai posisi yang dapat diambil dalam berinteraksi dengan siswa, dan bagaimana setiap posisi tersebut mempengaruhi dinamika kelas. Saya percaya bahwa dengan pemahaman yang lebih dalam tentang teori ini, saya dapat menjadi pendidik yang lebih efektif dalam membangun budaya positif yang kokoh di sekolah. Oke semuanya, demikianlah video saya ini. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan.